Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'affah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah amalan yang sangat kuat menarik datangnya rezeki, menjadi energi yang sangat ampuh mendatangkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholawat Jibril, redaksinya sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholawat yang telah teruji coba mengabulkan sejuta hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Sholawat ini memiliki banyak nama. Ada beberapa nama yang memang diunggah, nama yang memang dipiralkan untuk sholawat ini. Sholawat yang bunyinya sallallahu ala Muhammad. Dan tentunya banyak nama ini menandakan kemuliaan yang besar dimiliki oleh sholawat ini, sehingga banyak versi nama-nama terkait sholawat ini. Sebagaimana ada ungkapan ulama, katratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama bagi sholawat ini menjadi indikasi yang kuat bahwa sholawat ini memiliki kemuliaan yang begitu agung. Penamaan pertama adalah sholawat Jibril. Kenapa sholawat ini populer dengan sholawat Jibril? Karena dari berbagai riwayat yang disebutkan, malaikat Jibril bersholawat dengan menggunakan sholawat redaksinya sallallahu ala Muhammad. Malaikat Jibril alaihissalam membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redaksinya sallallahu ala Muhammad. Dari kronologi ini, penamaan sholawat ini disebut sholawat Jibril. Ada lagi yang bilang sholawat ini disebut sholawat rahmat, sebagaimana dikutip oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau mengatakan siapa yang baca sholawat ini, fatahallahu sab'ina baban minar rahmah, Allah bakal bukain 70 pintu daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menyebutnya sholawat ini sallallahu ala Muhammad sebagai sholawat Al-Khidir, ya, sholawat Nabi Khidir, sholawat Nabi Khadir alaihi salam, karena diantara amalan yang banyak dibaca oleh Nabi Khidir alaihi salam adalah redaksi sholawat sallallahu ala Muhammad. Sebagian ulama juga menyatakan sholawat ini adalah sholawat Ilyas, Nabi Ilyas alaihi salam, karena juga sholawat ini menjadi menu wiridan utama daripada Nabi Allah Ilyas. Ada juga yang bilang sholawat ini sallallahu ala Muhammad disebut sholawat Nabi Samuel, karena amalan yang memang telah teruji coba dan menjadi amalan utama, salah satu amalan utama yang dibaca oleh Nabi Samuel ketika dalam keadaan pelik, Allah Ta'ala datangkan kemudahan. Begitu juga sholawat ini diceritakan ketika Nabi Allah Adam, Allah ciptakan di sorga sepi, nggak ada pasangan melainkan penduduk langit di kalangan malaikat dan jin. Ya, nah malaikat banyak di sorga
Nabi Adam nggak ada pasangannya, akhirnya Allah ciptakan pasangan Nabi Adam yang bernama Siti Hawa. Begitu takjubnya Nabi Adam melihat ciptaan Allah yang dari jenis dia, Nabi Adam alaihissalam mendekati dan Allah bilang, ya Adam, jangan kau dekati sebelum kau nikahi, dan jangan pula kau nikahi dia sebelum kau sanggup memberikan maharnya. Nabi Adam bilang, ya Allah, apa maharnya? Allah Ta'ala berkata, sholli ala Muhammad, hendaklah engkau berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang akhirnya Nabi Adam membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redaksinya sallallahu ala Muhammad. Pengarang kitab I'anatul Talibin menyebutkan bahwa Rasulullah membaca solawat yang jadi mas kawin. Nabi Adam membaca solawat sebagai mas kawin ibu, yaitu Siti Hawa, sebanyak 20 kali. Adapun ulama lain menyebutkan, ada yang bilang mas kawinnya 100 kali sholawat. Bahkan dalam kitab Zubdatul Wa'izin disebutkan bahwa Nabi Adam memberikan mas kawin berupa sholawat sebanyak 1000 kali dalam satu tarikan napas. Nabi Musa pun ketika menghadapi kepelikan saat dikejar tentara Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam berada di depan Laut Merah. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Adam untuk menyeberangi Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam keponggok. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan, ya Musa, pukullah laut itu dengan tongkat. Begitu Nabi Musa pukul, sebelumnya Allah katakan, sholli ala Muhammadin ashra. Ya Allah, bagaimana bisa saya jalan di lautan ini? Allah bilang, sholli ala Muhammadin ashra. Bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sebanyak 10 kali. Begitu Nabi Musa bersolawat sallallahu ala Muhammad 10 kali, akhirnya terbukalah Laut Merah. Jalan Nabi Musa beserta pengikutnya yang beriman melewati Laut Merah dengan selamat, barokah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi-lagi benar-benar menjadi kenyataan, satu bukti sejak zaman dulu bahwa solawat mampu mendatangkan bisyarah, kabar gembira, keselamatan, pembuka rahmat, pembuka anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada hal yang pelik, enggak ada hal yang sulit, enggak ada yang rumit ketika kita selalu memperbanyak solawat kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ini sebuah kronologi keagungan daripada solawat sallallahu ala Muhammad yang memiliki banyak penamaan, karena memang nama-nama tersebut menjadi tanda atau menjadi indikasi kuat sholawat ini begitu agung dan besar manfaatnya. Tidak akan menemukan kesulitan, kegundahan tingkat tinggi bagi para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang selalu punya hubungan batin melalui ibadah yang namanya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinyatakan dalam sebuah ungkapan, idza madikta bil aishil kaibi fabadir bisalati alal habibi fama shalla alaihi al hazinu illa atahu Allahu bil farajil karibi. Idza dikta bil aishil kaibi, apabila kau dihimpit seakan-akan dunia terasa sulit, terasa sempit bagaikan ketiban gunung dan bumi sekalian, susah untuk menyelamatkan diri. Ketika dalam kondisi demikian, fabadir bisalati alal habibi, maka hendaklah dirimu bersegera untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama shalla alaihi al-hazinu illa
Karena nggak ada orang yang lagi ngalamin kesulitan, orang yang lagi sedih dirundung oleh berbagai macam masalah. Ada masalah utang, ada masalah rongrongan keluarga, masalah ditipu dagang, kegagalan dalam berbagai macam karir, kesumpekan hidup. Fama shalla alaihil hazinu illah, enggak ada orang yang lagi ngalamin sedih melainkan atahullahu bil farajil qaribi, melainkan Allah datangkan solusi dengan segera dan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin sukses, ingin barokah, punya kesempatan dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaklah perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini sholawat yang sangat pendek redaksinya, tapi sangat besar manfaatnya, yaitu sholawat Jibril. Bila dijadikan amalan harian, maka bacalah minimal pagi 1000 kali, sore 1000 kali. Untuk yang 1000 kali pagi, 1000 kali sore, boleh dibaca saat kita ada di jalanan, boleh dibaca di dalam rumah, di kantor, atau naik motor. Kita baca sebanyak-banyaknya sholawat itu, ya, 1000 kali pagi, 1000 kali sore. Adapun untuk hajat khusus, sebagaimana saya dapatkan ijazahnya dari Syekh Salahuddin Al-Barkati As-Sudani, beliau mengijazahkan kepada saya, bila engkau punya hajat khusus, bacalah sholawat Jibril sebanyak 1 juta kali, yang dilakukan riyadhahnya selama 100 hari. Jadi kalau kita baca sholawat Jibril target 100 hari dalam jumlah 1 juta, berarti setiap hari itu kita baca 10.000. 10.000 kali 100 hari, maka jumlahnya 1 juta. Dan beliau mengatakan bahwa bila engkau baca sholawat Jibril target 1 juta selama 100 hari, setiap sampai jumlah 10.000 sholawat dari sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, hendaklah engkau bersodakoh ala kadarnya, ya, 300.000, 500.000, 1 juta. Makin banyak sodakohnya makin cepat makbul. Setiap sampai jumlah 100.000 kali sholawat Jibril, hendaklah bersodakoh. Berarti setiap 10 hari. Setiap 10 hari kita bersodakoh menurut kemampuan kita. Ala kadarnya, yang lebih banyak lebih bagus, hitungannya begitu. Ya, jadi berarti kalau nyampe 1 juta, 10 kali kita bersodakoh. Nah, ketika sampai bilangan 1 juta sampai 100 hari, dengan izin Allah 1 juta hajat kita baik dunia dan akhirat akan terkabul dengan 1 juta sholawat fatih. Barokahnya begitu zahir. Adapun tata caranya, yaitu di sini saya sebutkan niat. Ya, ini di amal kita ditentukan dengan niat. Jangan sekedar baca, tapi kita niat terlebih dahulu. Di sini saya lampirkan niat membaca sholawat Jibril dalam kaifiat yang khusus. Ya, kaifiat yang khusus dibaca 1 hari sebanyak 10.000. 10.000 kita baca, ya, dalam keadaan satu tempat. Kita baca sebanyak 10.000 dalam keadaan wudu, menghadap kiblat, penuh kekhusyuan. Nah, begitu kita duduk, kita baca niatnya, Al-Fatihata biniyatil qabuli wal iqbal wassalahi ala kulli hal wa biniyatil farajil ajil wal lutfi syamil wa qada'id dainil mushkil bijahi sayyidil kaunaini wathaqalain wa jahi sayyidinal Hasan wa sayyidinal Husain
wa bijahi sayyidi Imran bin al-Husain al-Fatihah. Ya, artinya Al-Fatihata biniyatil qabul wal iqbal. Dengan membaca Al-Fatihah, satu kali kita baca, niat supaya hajat kita diterima, wal iqbal, dan datang banyak karunia. Wassalahi ala kulli hal, dan mendapat kebaikan dalam berbagai kondisi. Wa biniyatil farajil ajil, niat mendapatkan solusi yang segera, masalah-masalah yang bikin kusut. Wal lutfis syamil, dan kelembutan Allah yang menyeluruh. Wa qada'id dainil muskil, dan tertunaikannya utang-utang yang bikin kehidupan kita enggak tenang, utang-utang yang sulit dibayar. Bijahi sayyidil kaunaini watsaqalain, dengan pangkat kemuliaan Nabi Muhammad yang menjadi raja di alam ini dan menjadi raja di kalangan jin dan manusia. Wajahi Sayyidina al-Hasani wa Sayyidina al-Husain, dan dengan pangkat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dua cucu agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bijahi Sayyidi Imran bin al-Husain, dan dengan pangkat kemuliaan sahabat Rasulullah yang namanya Sayyiduna Imran bin Husain, ya, sahabat yang memang ngalamin sakit, dapat ujian, Allah berikan solusi kepada beliau, ya, sehingga beliau ini sebelum subuh diriwayatin selalu mendapat sentuhan sayap-sayap malaikat, ya, dalam kitab-kitab karomah di kalangan sahabat, Jami' Karomatil Aulia dan yang lain-lain, tarojim biografi sahabat, diriwayatkan Sayyiduna Imran bin Husain mendapat salam, mendapat sentuhan-sentuhan sayap malaikat setiap sebelum subuh, ya, dengan pangkat-pangkat beliau, dengan pangkat Rasulullah, dengan pangkat Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain dan Sayyiduna Imran bin Husain. Mudah-mudahan hajat kita makbul, ya, segala utang, cita-cita yang belum kesampaian, udah kepengen banget, bakal dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya, untuk bilangan 10.000 kita bisa selesaikan bacaan sallallahu ala Muhammad, ya, sekitar 1,5 jam. 1,5 jam atau 2 jam, tergantung bacanya cepat apa enggak. Tapi yang Abdul bacanya tartil supaya enggak rusak asrar yang ada dari lafaz sholawat sallallahu ala Muhammad. Sekitar 1,5 jam atau 2 jam kita bisa baca dalam jumlah 10.000 redaksi sallallahu ala Muhammad sebagaimana yang saya sudah amalkan. Setelah jumlah 10.000 kita baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kita baca doa ini sebanyak 11 kali. Doa setelah membaca sholawat Jibril. Ya man azharal jamil wa ya rabb Jibril wa Mikail. Ya, tentunya yang Abdul baca doa diawali dengan istighfar.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya man azhabal jamil wa ya Rabb Jibril wa Mikail, iqdi duyunana dunya bil maisarah waqdi duyunana al-akhirati bil maghfirah. Allahumma antal latiful khabir wa anta ala kulli syai'in qadir, yassir alaina kulla asir bijahin nabiyil kamil, bijahi sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa karamati salati Jibril. Ya man adharal jamil wa ya Rabb Jibril wa Mikail, iqdi duyunana dunya bil maisarah waqdi duyunana al-akhirati bil maghfirah. Allahumma antal latiful khabir wa anta ala kulli syai'in qadir, yassir alaina kulla asir bijahi sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa karamati salati Jibril. Ini dibaca 11 kali, redaksi ininya aja. Ya man azharal jamil wa ya Rabb Jibril wa Mikail, iqdi duyunana dunya bil maisarah waqdi duyunana al-akhirati bil maghfirah. Allahumma antal latiful khabir wa anta ala kulli syai'in qadir, yassir alaina kulla asir bijahi sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa karamati salati Jibril. Ya man adharal jamil, wahai Allah yang menampakkan berbagai keindahan. Ya, kita baca nama Allah, sebut nama Allah yang menampakkan keindahan. Dengan tapaul berharap kesusahan yang kita alamin ini jadi keindahan dalam hidup kita. Allah ganti sama kesenangan. Wa ya Rabb Jibril wa Mikail, wahai Allah pencipta malaikat Jibril dan Mikail. Ya, malaikat agung yang dapat tugas memberikan wahyu, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ya, pembawa rezeki, memberikan rezeki. Ya, Allah tugaskan membawa rezeki di alam semesta ini, yaitu malaikat Mikail. Iqdi duyunana dunya bil maisarah, iqdi tunaikanlah, lunasinlah duyunana dunya bil maisarah, utang-utang kami, utang-utang yang ada di dunia, berikanlah kemudahan. Waqdi duyunana al-akhirati bil maghfirah, lunasilah utang-utang akhirat dengan ampunan. Banyak dosa, ya, banyak maksiat yang kita lakukan, baik sengaja ataupun enggak, dosa kita banyak banget. Allahumma antal latiful khabir, ya Allah engkaulah yang maha lemah lembut, engkaulah yang maha lembut. Al-khabir, yang maha mengetahui batin sesuatu, segala yang tersembunyi yang enggak kelihatan oleh orang, Allah yang maha tahu. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Yassir alaina kulla asir, mudahkanlah ya Allah segala hal yang sulit, segala sesuatu yang sulit mudahin ya Allah. Bijahi sayyidina Muhammadin nabiyil kamil, dengan pangkat Nabi Muhammad, Nabi yang paling sempurna, makhluk yang paling agung. Wa karamati salatil Jibril, wa karamati salati Jibril, dan dengan karomah yang ada dalam sholawat Jibril. Mudah-mudahan dengan sejuta
Sholawat Jibril sejuta hajat dunia dan akhirat dimudahkan, digampangin, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau diamalin dengan kaifiat khusus dalam jumlah bilangan sejuta selama 100 hari ya, total jumlah selama 100 hari sejuta dengan rincian sehari itu kita lakukan 10.000 ya. Dibaca yang afdol malam hari. Umpama malam nggak bisa ya boleh siang, boleh kapan aja, yang penting kalau untuk hajat khusus kita baca satu tempat 10.000. Kalau ada pun bukan hajat khusus, hajat secara global, boleh kita jadiin wiridan minimal 1.000 pagi, 1.000 sore atau lebih dari itu, dan tidak harus sekali duduk ya, di jalanan, di berbagai tempat ya, kita bawa tasbih, kita bawa alat-alat hitung ya, ataupun dalam jumlah yang tak terhingga, itu boleh dilakukan membaca sholawat Jibril ini. Tapi adapun ijazah khosoh yang saya dapat dari ulama buat ngabulin hajat-hajat kita, menarik karunia Allah, dibaca dalam bilangan 1 juta yang dilakukan selama 100 hari. Satu harinya 10.000. Nah, ini saya akan sampaikan sebuah sanad ijazah sholawat Jibril ya, banyak yang mengunggah di YouTube dan di media sosial lain tapi enggak menyebutkan sanad yang bersambung dalam sholawat Jibril ini. Alhamdulillah Al-Fakir Haji Rizky Dzulkarnain Asmat Al-Batawi mendapatkan ijazah dengan sanad yang bersambung, yang diyakini kalau amalan yang kita amalin dapat ijazah, terutama dengan sanad yang bersambung, maka amalan tersebut laksana pisau telah diasah. Itu amalan laksana pisau udah diasah sehingga tajam, cepat memutuskan sesuatu. Laksana jalan nggak pakai jauh, nggak pakai lama-lama, karena kita udah dapat jalan pintas. Ini yang namanya sanad. Kita bisa wusul, kita bisa sampai tergapai segala hajat dengan sanad ini ya. Adapun sanad yang saya sebutkan di sini, sanad sholawat Jibril, saya dapat ya, saya Haji Rizky Dzulkarnain Asmat Al-Batawi dari Al-Mu'ammar Al-Allamah Habib Ahmad bin Abi Bakar Al-Habsi, dari Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi, dari Syekh Husain bin Muhammad Al-Habsi, dari As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki, dari gurunya Syekh Uthman bin Hasan Ad-Dimyati, dari Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Amir, dari Syekh Ali bin Muhammad Al-Arabi As-Saqqat, dari Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri, dari Syekh Isa Al-Ja'fari Al-Tha'alibi, dari Syekh Ali Al-Hujhuri, dari Sirajuddin Umar bin Al-Ja'i, dari Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, dari Taqiyuddin Abil Fadl Muhammad bin Muhammad Fahad Alawi Al-Makki, dari Majduddin Muhammad Yaqub Al-Fayruz Abadi, dari Fakhruddin Abi Amr Uthman bin Muhammad Al-Thawri Al-Maliki, dari Tajuddin Abdul Wahab bin Hasan Al-Syafi'i, dari Muhammad bin Radiyuddin Abil Khair Ahmad bin Ismail Al-Qarawi, dari ayahnya dari Abil Qasim Abdul Malik bin Abdullah Abdul Qasim bin Abdul Malik bin Abi Abdullah Muhammad Umar Al-Khatib, dari Abi Sa'id Muhammad bin Ali Al-Uthmani, dari Al-Husain Ahmad, dari Abil Qasim Abdurrahman bin Muhammad Al-Qawrani, dari Abi Bakar Ahmad bin Muhammad Qasim Ad-Daydanqani Al-Muaddin, dari Abil Mudaffar Muhammad bin Abdullah Al-Khayyam Al-Harabi As-Samarqandi yang terkenal dengan julukan Abi Warad. Beliau meriwayatkan dari Khadir, dari Sayyiduna Ilyas alaihi wassalam, yang mudah-mudahan Allah memberikan salam kepada keduanya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sanad ini
maka amalan yang kita baca bukan hanya Allah janjikan, Allah berikan pahala, tumpukan pahala yang besar, ampunan-ampunan dari berbagai macam dosa, tetapi lebih dari itu segala hajat yang kita inginkan akan mudah dan cepat dibukakan pintu ijabah, makin besar terbukanya pintu ijabah bagi hajat-hajat kita. Sebagaimana dinyatakan, man la sanadalah la madadalah. Siapa orang yang enggak punya sanad, ya, maka dia enggak akan punya kekuatan. Taruhnya nyampe lama. Ya, laksana pisau enggak diasa-asa karena enggak punya asaan. Yang enggak punya sanad maka akan lama, mudah-mudahan dengan barokah sanad yang nyambung kepada para ulama sampai kepada Rasulullah SAW, hajat dunia dan akhirat kita, utamanya urusan utang, urusan kesusahan, datang rezeki yang barokah, yang banyak, yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jangan kita minta hajat yang lain, hajat-hajat yang enggak halal, hajat-hajat yang dibawa untuk maksiat. Nauzubillah, ya, semata-mata keagungan dari sholawat ini kita minta yang terbaik, hajat dunia dan akhirat kita. Adapun referensi yang disebutkan oleh para ulama untuk mengetahui sejarah, kronologi, filosofi, dan keutamaan membaca sholawat Jibril, paling tidak ada beberapa kitab induk yang banyak memberikan penjelasan keutamaan sholawat Jibril. Yang pertama itu kita baca kitab namanya As-Silat wal Busyar karangan Al-Imam Fairuz Abadi. Yang kedua bisa kita lihat kitab Masalikul Hunafa karya Al-Imam Al-Qustullani. Bisa juga kita lihat dalam kitab Al-Qaulul Badi' karya Al-Imam Abdurrahman As-Sakhawi. Begitu juga yang belakangan, ya, ulama yang bernama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya, dia bikin kitab mengumpulkan sholawat-sholawat utama dari Rasulullah, sahabat maupun tabi'in dan para wali, yaitu kitab Abdulus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Itu 4 kitab yang banyak menyebutkan keutamaan sholawat Jibril. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.